Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Savitri dari kelas Manajemen 23EX dengan NPM 234111008. Di sini saya akan menjelaskan manajemen sumber daya manusia, Human Resource Management dalam wawancara atau interview. Manajemen sumber daya manusia merupakan fungsi penting dalam setiap organisasi, bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan tenaga kerja yang efektif guna mencapai tujuan strategis perusahaan. Salah satu aspek penting dalam manajemen SDM adalah proses wawancara, yang seringkali menjadi tahap krusial dalam rekrutmen dan seleksi calon karyawan. Wawancara memberikan kesempatan bagi organisasi untuk mengevaluasi calon karyawan, mengukur kecocokan mereka dengan budaya perusahaan, dan menentukan apakah mereka memiliki keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk mengisi posisi yang tersedia. Tujuan wawancara dalam manajemen SDM. Wawancara dalam konteks manajemen SDM bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kualifikasi, pengalaman, dan potensi seorang kandidat. Proses ini lebih dari sekedar menilai kualifikasi teknis. Wawancara juga membantu manajer SDM mengevaluasi sikap, etos kerja, kemampuan beradaptasi, dan kesesuaian kandidat dengan nilai-nilai perusahaan. Ini sangat penting karena karyawan memiliki keterampilan teknis yang tinggi namun tidak cocok dengan budaya organisasi. Bisa saja menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti kurangnya kolaborasi atau rendahnya keterlibatan kerja. Wawancara juga digunakan untuk memvalidasi informasi yang telah disampaikan kandidat melalui CV atau surat lamaran mereka. Banyak perusahaan mengandalkan wawancara untuk informasi apakah keterampilan yang tertera benar-benar dimiliki oleh kandidat dan apakah pengalaman yang disebutkan relevan dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis wawancara dalam manajemen SDM. Dalam manajemen SDM, terdapat berbagai wawancara yang digunakan, tergantung pada tujuan dan posisi yang ditawarkan. Beberapa jenis wawancara yang umum digunakan adalah wawancara terstruktur. Dalam wawancara ini, pewawancara mengikuti daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya, memastikan bahwa setiap kandidat mendapat pertanyaan yang sama. Tujuannya adalah untuk menilai setiap kandidat secara adil dan menghindari bias dalam proses penilaian. Kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara lebih fleksibel dan tidak mengikuti pertanyaan yang kaku. Pendekatan ini memungkinkan wawancara untuk lebih spontan dan menggali informasi dari kandidat dan menyesuaikan arah wawancara sesuai dengan respon pewawancara. Ketiga, ada wawancara perilaku, behavioral interview. Wawancara ini menilai bagaimana kandidat bertindak di masa lalu dalam situasi tertentu. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku masa lalu adalah indikator terbaik dari kinerja masa depan. Contoh pertanyaan perilaku adalah ceritakan tentang situasi ketika Anda bekerja di bawah tekanan dan bagaimana Anda mengatasinya. Keempat, ada wawancara situasional. Dalam wawancara ini, kandidat diberikan skenario hipotesis dan diminta untuk menjelaskan bagaimana mereka akan mengatasinya. Wawancara situasional menilai kemampuan problem solving dan kreativitas kandidat dalam menghadapi tantangan. Terakhir, panel interview. Dalam wawancara ini, beberapa pewawancara
Dari berbagai departemen mengajukan pertanyaan kepada kandidat secara bergiliran. Panel interview sering digunakan untuk posisi manajerial atau senior, karena perspektif dari berbagai pihak diperlukan dalam menilai kandidat. Kesimpulan dalam manajemen sumber daya manusia bukan hanya tentang menanyakan pertanyaan kepada calon karyawan, tetapi juga tentang mengevaluasi apakah mereka memiliki kemampuan, pengalaman, dan sikap yang tepat untuk mendukung tujuan organisasi. Proses ini memerlukan strategi yang baik, persiapan yang matang, dan keterampilan wawancara.